Anaknya berpakaian baju tentara. Seorang balita ditemukan petugas menangis di antara kerumunan ratusan warga antre beras murah di Gor Untung Suropati, Pasuruan. Balita laki-laki ini ditemukan kebingungan setelah terlepas dari orang tuanya yang tengah antre beras berjam-jam. Sang ibu diduga kelupaan menggandeng anaknya karena berusaha keras mendapatkan beras murah. Setelah diumumkan petugas, balita laki-laki ini akhirnya kembali ke ibunya setelah hilang sekitar 3 jam. Di tengah melambungnya harga beras, pasar murah sangat diminati masyarakat. Mengingat harga beras Bulog jauh lebih murah dari harga di pasaran. Beras mahal lah sekarang di pasar. Oh, melarangnya kalah mas. Ini sudah berapa jam antri? Jam lebih. Sudah 1 jam lebih. Buat makan mas, beras mahal soalnya. Beras mahal? Ya, Berapa Bu? 1 kilonya 7. Kalau di sini berapa? Kalau di sini 5 kilonya 51. 51 ya. Dalam operasi pasar ini, Pemkab Pasuruan menyediakan 20 ton beras medium yang ludes terjual dalam beberapa jam saja. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan anak panti asuhan di Jalan Merdeka Barat, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Para korban keracunan usai mengkonsumsi makanan pada Rabu lalu. Puluhan anak panti asuhan sosial Anak Harapan di Jalan Merdeka Barat, Kelurahan Sungai Pinang, Samarinda, tiba di Puskesmas Temindung. Para korban mengeluh lemas, pusing, dan mual usai mengkonsumsi makanan pada Rabu lalu. Dari 12 orang yang dibawa ke puskesmas, 5 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala keracunan berat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola kantin di panti asuhan tersebut. Sampel makanan juga telah diambil untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu pemirsa, Polres Tangerang juga terus menyelidiki kasus perundungan yang dialami salah satu murid TK Binus Serpong. Korban seorang siswa laki-laki berusia 5 tahun di sekolah tersebut dirundung berbulan-bulan hingga luka memar dan trauma psikis. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan melakukan pendalaman dugaan perundungan anak di TK Binus Serpong. Dalam waktu dekat, Polres Tangerang Selatan akan memanggil pihak sekolah dan korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini dari tim penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan sudah melakukan cek TKP, kemudian juga sudah merencanakan rendidik atau rencana penyelidikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya pihak keluarga anak yang menjadi korban melaporkan kasus perundungan ke Polres Tangerang Selatan. Kakek korban melaporkan TK Binus Serpong Tangerang Selatan atas kelalaian pengawasan. Perundungan diduga terjadi berkali-kali di lingkup sekolah sejak Juli tahun lalu hingga bulan Januari 2024. Dari pemeriksaan medis, korban pun mengalami luka memar dan trauma psikis mendalam dan harus mendapatkan pendampingan oleh psikiater. Keluarga berharap kasus perundungan segera diproses karena merupakan suatu hal yang serius dan harus ditangani segera agar tidak terulang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sebanyak 12 TPS di RW 8 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara melaksanakan pemungutan suara 2024 susulan. Pemungutan suara susulan dilakukan karena logistik kotak suara rusak akibat banjir. Puluhan warga sejak pagi telah berkumpul di TPS 152 RW 8 Kelurahan Sunter. TPS 152 ini adalah salah satu dari 12 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan. Hari ini total sebanyak 3.325 DPT terdaftar mengikuti pemilu susulan. Pemungutan suara susulan ini dilaksanakan 10 hari pasca pemilu serentak. Hal ini disebabkan karena kotak suara rusak setelah terendam banjir pada hari pencoblosan di 14 Februari lalu. Sekitar 3.000 lebih warga terdampak banjir di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara hari ini mengikuti pemilu susulan. Bagaimana kondisi terkini di TPS saat pemilu susulan? Sudah bergabung bersama kami Galuh Pandu di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Galuh, bagaimana jalannya pemungutan suara susulan pada hari ini?
Selamat siang, Nadia, Raisa, dan pemirsa. Tepat di belakang saya adalah TPS 152, satu dari 12 TPS yang melaksanakan pemilu susulan atau pemungutan suara susulan karena pada 14 Februari lalu saat pemilu serentak dilaksanakan, kotak logistik, kotak suara dan surat suara tidak bisa digunakan karena terendam air. Dan saat ini pemirsa, pada 1 jam menjelang berakhirnya pemungutan suara di hari ini, saat ini kita masih bisa menyaksikan ada sekitar 1 hingga 4 orang yang masih berdatangan dari DPK atau daftar pemilih khusus, yang artinya mereka baru bisa menggunakan hak suaranya di atas jam 12 siang. Dan sejak pagi tadi kami memantau pada sekitar pukul 7 pemungutan suara dilaksanakan, puluhan warga masih antusias meskipun sudah 10 hari tertunda setelah pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari lalu. Dan saat ini untuk daftar pemilih tetap yang terdaftar di kawasan di RW 8 ini sudah selesai melakukan pemungutan suara, yang artinya di sini sudah lengang dan sepi, hanya para DPK saja yang saat ini sedang melakukan pemungutan suara. Dapat kami informasikan bahwa ada sekitar 3.325 DPT di RW 8 Kelurahan Sunterjaya di Jakarta Utara ini yang hari ini menggunakan hak suaranya. Namun bila melihat jumlah pengguna atau warga yang menggunakan hak suaranya pada hari ini, khususnya di TPS 152, dari 275 DPT yang terdaftar di sini, saat ini sudah ada sekitar 150-an orang yang menggunakan hak suaranya, artinya ada 50% lebih orang yang masih berminat atau menggunakan hak suaranya meskipun sudah tertunda selama 10 hari. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Nadia, Raisa. Baik, terima kasih Galuh atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, selain di DKI Jakarta, sebanyak 114 TPS di 10 desa di Demak, Jawa Tengah juga menggelar pemilu susulan pada hari ini. Meski kondisi lingkungan masih terendam banjir, pemilu susulan digelar lantaran wilayah tersebut dilanda banjir besar pada 14 Februari lalu. Meski harus menembus genangan banjir setinggi 30 cm, ratusan warga korban banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara dalam pemilu 2024. 10 hari pasca banjir besar, kondisi permukiman warga terdampak banjir belum benar-benar kering, namun pemilu susulan sudah bisa digelar. Akibat banjir besar di Demak 14 Februari lalu, pemungutan suara di 114 TPS di 10 desa harus diundur dan digelar hari ini. Ya, lancar mas ya. Proses pemetaannya aja mas ya. Ini dengan kondisi banjir ini gimana mas? Ya usahakan pak. Masih di pengungsian atau sudah di rumah mas? Ada yang sebagian manusia, ada yang sebagian sendiri. Tidak terganggu bu, lewat banjir untuk mencoblos. Ya, tetap semangat. Tetap semangat ya bu ya. Bu kenapa bu banjir rela nyoblos? Ya, namanya warga negara yang baik harus begitu, meskipun banyak rintangan. Ini ibu. Tercatat ada sebanyak 27.669 DPT yang tersebar di 114 TPS susulan di 10 desa terdampak banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Diduga akibat masalah utang piutang dan penggelapan, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan disekap oleh sekelompok debt collector atau penagih utang. Selain menyekap korban, pelaku juga menganiaya korban. Video amatir merekam Farhan Darwis dianiaya oleh sekelompok penagih utang atau debt collector. Korban disekap dan dianiaya di sebuah gudang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan, Farhan mengalami luka pada bagian pelipis dan tangannya. Penyekapan dan penganiayaan ini diduga karena masalah hutang piutang dan penggelapan uang. Farhan diduga menggelapkan uang milik perusahaan tempatnya bekerja senilai lebih dari 100 juta rupiah. Orang tua Farhan menyayangkan tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap anaknya dan melaporkan ke Polda Sulawesi Selatan. Iya, ini anak saya kan kerja di perusahaan. Ya. Katanya menggelapkan uang. Oh ya. Hanya yang saya sayangkan itu dia tidak melakukan pelaporan dulu, dia menghakim sendiri. Jadi yang pukul itu siapa bu? Yang mana katanya bosnya, terus yang satu yang dia bawa itu oknum dari TNI. Kasus penyekapan dan penganiayaan ini berujung saling lapor ke polisi antara keluarga Farhan dan pihak perusahaan tempatnya bekerja. Saat ini Farhan tengah diperiksa di Polda Sulawesi Selatan terkait kasus penggelapan yang dilakukannya, yang sebelumnya telah dilaporkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bayu Ruslan, iNews melaporkan. Kecewa karena tidak terpilih sebagai anggota legislatif, seorang caleg di Kabupaten Sika, NTT menutup jalan desa. Tak terima dengan perlakuan sang caleg, warga membalas dengan menutup sisi jalan dari arah berlawanan menggunakan pagar kawat berduri. Sepeda motor ini terpaksa diangkat beramai-ramai karena jalan yang biasa dilewati warga mendadak ditutup. Penutupan ruas jalan di Kelurahan Kota Uneng, Sika, NTT ini dilakukan oleh seorang caleg. Diduga karena kecewa dirinya tidak terpilih pada pemilu tahun ini. Penutupan jalan membuat aktivitas warga terganggu. Tak terima dengan penutupan jalan yang dilakukan sang caleg, warga menutup jalan dari arah berlawanan menggunakan pagar kawat berduri. Dia tutup akses untuk masyarakat yang beli tanah di dia tutup akses jalannya. Sedangkan yang kami punya ini kan tidak ada sangkut paut dengan bapak tua toh, yang pemilik tanah ini. Makanya kan dia tutup dia punya akses, kami juga tutup kami punya akses. Menurut sang caleg, penutupan jalan bukan karena alasan dirinya kalah dalam pemilu. Jalan tersebut merupakan bagian dari pekarangan dan selama ini dipergunakan oleh warga sebagai jalan pintas. Itu bukan jalan, itu pekarangan, bagian dari pekarangan. Kemudian selama ini masyarakat menggunakan tanah pekarangan itu untuk akses jalan. Ada urusan persoalan dengan soal gagal caleg segala macam. Loh, mereka di situ juga banyak memilih saya kok. Hingga saat ini kedua belah pihak belum membuka blokade jalan. Warga berharap jalan bisa kembali dibuka agar tidak menyulitkan mobilisasi warga setempat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat. Bahkan karena harganya masih tinggi, beras kualitas medium dari Bulog selalu ludes diburu pembeli. Beras yang dijual di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung masih mahal. Beras kualitas medium dijual Rp15.000 per kilo. Sementara beras premium harganya saat ini mencapai Rp20.000 per kilo. Naiknya harga beras di pasar Kosambi sudah terasa sejak awal tahun ini. Untuk mengontrol harga beras di pasar Kosambi, Bulog mendistribusikan 2 kintal atau 40 paket beras medium ukuran 5 kg kepada para pedagang beras. Setiap pengiriman beras selalu ludes diburu pembeli. Ya, kalau harga berasnya memang cukup tinggi ya, naiknya cukup tinggi, terasa banget memang kenaikannya dan kayaknya agak langka ya. Selain harganya naik, pedagang juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Ya karena pengirimannya ya walaupun sedikit tapi ada lah, tapi itu juga begitu datang dalam istilahnya pengiriman 2 kintal dalam sehari udah langsung habis. Langsung habis berarti Pak? Iya. Langsung diserbu sama warga? Iya, diserbu. Pedagang berharap pemerintah segera membuat kebijakan untuk menekan harga beras, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa, yang biasanya akan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan. Dari Bandung, Jawa Barat, Edvan David, iNews melaporkan. Pemirsa, selain harga beras, harga cabai di sejumlah daerah juga mengalami kenaikan. Di Pandeglang, Banten, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Badak, Pandeglang, Banten naik drastis. Cabai rawit saat ini dijual seharga Rp110.000 per kilo, padahal sebelumnya harganya Rp40 hingga Rp50.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang saat ini harganya Rp100.000 per kilogram. Sementara tomat harganya juga naik 2 kali lipat, dari Rp8.000 menjadi Rp16.000 per kilo. Ada penurunan, jauh penurunannya. Jadi dari omset biasanya kita nyampe 4 juta, 3 juta turun karena harganya melonjak. Itu dalam sehari? Hah? Dalam sehari? Sekarang nyampe 4 juta, 5 juta, di omset kita turun paling 3 juta, 2,5 juta. Kenaikan harga cabai terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional di Yogyakarta. Di pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta, cabai merah dijual seharga Rp95.000 per kilo, dari sebelumnya Rp80.000 per kilo. Sementara cabai rawit dari Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kilo. Kenaikan harga cabai ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen.
Dari Pandeglang, Banten dan Sleman, Yogyakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Kembali di seputaran news yang pemirsa, 2 pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ramai diserbu pembeli dari berbagai kota. Pembeli mulai berburu baju muslim dan perlengkapan sholat jauh-jauh hari sebelum Pasar Tanah Abang semakin padat. Dan sudah ada Irfan Hardiansyah dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat siang Irfan, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Raisa dan juga pemirsa. Mendekati bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang untuk setiap tahunnya Pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk berbelanja. Dan terpantau sejak pagi hingga saat ini banyak pengunjung ataupun pembeli yang berburu tren fashion terkini. Di antaranya para pembeli dan juga pengunjung ini berburu tren busana muslim baik wanita maupun pria. Dan untuk pakaian wanita ada berbagai varian mulai dari dress, kemudian ada juga hijab serta tunik. Sedangkan untuk pria ini ada berbagai varian mulai dari baju koko, kemudian kemeja dan juga peci yang memiliki berbagai varian dan juga warna. Dan memang untuk pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini bukan hanya dari warga Jakarta saja, melainkan ada dari berbagai warga yang dari luar Jakarta. Dan memang banyak warga yang memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang ini bukan dikarenakan, maksud kami, selain harganya yang terjangkau murah, dan juga akses menuju Pasar Tanah Abang ini tergolong mudah karena sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti bus dan juga kereta. Raisa dan juga pemirsa, memang pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini semakin siang semakin ramai pengunjung nih. Dan jika Anda pemirsa ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang untuk tetap menjaga barang berharga Anda. Sementara demikian Raisa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh di Vihara Dharma Bakti Glodok Jakarta Barat hari ini berlangsung tanpa perayaan arak-arakan seperti tahun lalu. Meski demikian, ribuan umat Tionghoa tetap antusias datang ke vihara untuk mengikuti sembahyang. Sejak pagi tadi bertepatan dengan perayaan Cap Gomeh, ribuan umat Tionghoa mengikuti ibadah di Vihara Dharma Bakti Glodok Jakarta Barat. Cap Gomeh digelar di hari ke-15 pasca Imlek dan merupakan momen akhir serangkaian perayaan Imlek 2024. Meski demikian, pada tahun ini perayaan Cap Gomeh tidak digelar dengan arak-arakan dan pagelaran barongsai. Meski tidak semeriah biasanya, umat Tionghoa tetap antusias melaksanakan sembahyang di momen akhir perayaan Imlek kali ini. Umat membawa bunga dan juga buah-buahan sebagai wujud penghormatan terhadap para leluhur. Pemirsa, di tengah mahalnya harga sejumlah bahan pangan saat ini, seorang pedagang mie ayam di Bantul, Yogyakarta berani menjual mie ayam dengan harga murah. Seporsi mie ayam jumbo dijual seharga Rp8.000 dengan porsi yang melimpah dan luber. Mie ayam luber. Begitulah masyarakat sekitar mengenal mie ayam gerobakan yang dijual Sutarno di Dusun Trisigan, Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Mie ayam ini memiliki ciri khas topping bumbu dan ayam yang melimpah, bahkan luber keluar dari mangkoknya. Uniknya, mie ayam jumbo ini dijual seharga Rp8.000 saja per porsinya. Harga yang murah dan porsi jumbo membuat mie ayam luber ini laris manis. Ludes terjual hingga 700 mangkok setiap harinya dengan menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Apa enggak ini Pak? Enggak apa? Rugi. Enggak rugi Pak. Alhamdulillah Pak. Ya untung lah dikit-dikit tapi kan habisnya banyak. Gitu loh. Kalau paling ramai hari apa? Pernah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Buka sejak 14 tahun lalu, mie ayam luber milik Sutarno ini ramai dikunjungi pada siang dan malam hari. Penasaran rasanya sama bentukannya mie ayamnya gimana? Setelah nyoba? Enak sih, banyak banget, sampai luber-luber.
Selain porsi jumbo, Sutarno juga menyediakan menu mie ayam setengah porsi dengan harga Rp5.000 saja. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan peserta mengikuti ajang audisi Miss Indonesia 2024 yang digelar di Kota Semarang. Tidak hanya datang dari Kota Semarang, ajang bergengsi ini juga banyak diminati peserta dari berbagai kota di sekitarnya. Setelah Bandung, audisi Miss Indonesia 2024 digelar di Kota Semarang. Digelar selama 2 hari, audisi diikuti para peserta yang sebagian besar mahasiswi dan memiliki latar belakang modeling. Rangkaian audisi dijalani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, wawancara hingga foto spot yang digelar di Hotel Grandika, Semarang. Bagi saya, jadi Miss Indonesia tuh sangat membanggakan nama Indonesia ya, terutama pada wanita. Karena dengan adanya Miss Indonesia, harkat dan martabat wanita tuh lebih tinggi. Super deg-degan, tapi saya juga excited. Karena ini pertama kali saya mengikuti Miss Indonesia, audisi Miss Indonesia, maka saya merasa sangat senang dan bangga. Untuk menjadi bagian dalam ajang bergengsi audisi Miss Indonesia 2024, para peserta akan menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Kita masih cari tetap dengan 4 poin utama, benar, impresif, smart, dan social. Kemudian selain itu juga cantik dan berwawasan luas itu harus ada, serta juga memiliki bakat yang menarik ya, dan bisa di showing gitu. Selesai dari Kota Semarang, ajang Miss Indonesia 2024 akan menggelar audisinya di Kota Surabaya, dilanjutkan Kota Yogyakarta dan berakhir di Jakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.